Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini begitu kelihatan cerah, ceria. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, mari kita lihat bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tetapi sebelum itu, kita akan memberi semangat pada diri kita sendiri. Oke, sebagai guru PAUD, mari kita kasih motivasi pada diri kita sendiri. Right? Oke, guru PAUD. Oke, baik. Teman-teman sekalian, bahwa kita harus betul-betul memberikan amanah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, karena guru PAUD adalah golden age, di mana golden age itu betul-betul tertanam segalanya dan akan tersimpan selama-lamanya. Kalau tadi saudara-saudara ada yel-yel bahwa cerdas berarti mencerdaskan, beriman, tetap kita harus memberikan spirit pada mereka untuk beriman, untuk tetap berada dalam koridor yang diberikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, tampaknya ada 2 orang ya. Oke, walaupun ini laki-lakinya ada 1, ini calon kepala sekolah, calon pengelola. Sekarang udah jadi guru PAUD kan? Wah, luar biasa. Baik, teman-teman. Nurifa. Oke, thank you. Rizka. Alright, thank you. Alma. Alright, Lena. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara memanage di kelas. Tetapi manage di kelas itu berbagai sub dari manajemen di kelas. Minggu kemarin kira-kira yang masih ingat, karena minggu kemarin akan berkolerasi dengan minggu sekarang. Ada yang masih ingat materi perkuliahan minggu kemarin? Oke, thank you Dinda, Rizka, Maya. Siapa yang akan jawab? Oke, silakan Riz. Dari kemarin itu membahas tentang materi yang lalu, akhlak persepsi yang merupakan tentang menciptakan iklim kelas yang tenang, aman, dan mendukung eksplorasi. Oke, kira-kira yang hangat dan aman itu seperti apa ya? Ada yang bisa hangat, aman, membuat anak-anak itu sangat betah. Apa yang kira-kira? Gurunya harus seperti apa, Irma? Gurunya harus seperti apa kalau di kelasnya itu membuat nyaman untuk anak-anak? Mungkin dari pembelajarannya harus menyenangkan. Menyenangkan, terus gurunya harus seperti apa? Harus mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Thank you, give applause untuk kalian. Ya. Oke, pribadi, mari kita lanjutkan. Baik teman-teman sekalian, seperti apa yang dikatakan bahwa pada hari ini kita akan menelaah tentang menyusun dan menerapkan aturan serta rutinitas kelas PAUD, ya. Dan nanti di akhir saudara-saudara diharapkan untuk membuat dan menganalisa serta menceritakan atau menulis, mengkelompokkan mana saja aturan-aturan rutinitas di kelas PAUD. Dan tentunya dari judul tersebut, dari materi ini kita juga akan harus menelaah dari mana teori tentang manajemen kelas. Tentunya manajemen kelas itu didukung dengan teori behavioristik, yang behaviorisme yang mana itu dikemukakan oleh B.F. Skinner, Ivan Pavlov, and John Watson, right? Dan kemudian kita akan juga melihat sumber-sumber jurnalnya, yaitu diantaranya yang saya berikan, pengelolaan kelas berbasis manajemen dan untuk meningkatkan disiplin dan kesiapan belajar. Ya, nanti saudara-saudara cari jurnalnya itu. Kemudian satu lagi, analisis keterampilan guru dalam manajemen kelas anak usia dini, studi kasus di TK Bunda Al-Munawaroh. Dan nanti di akhir saudara-saudara, selain dari membuat aturan-aturan yang ada di dalam kelas, saudara-saudara juga tugas individu untuk membuat jurnal.
yaitu yang berkenaan dengan manajemen kelas. Oke, let's go. 1. Membangun kemandirian disiplin diri. Oke, dengan aturan rutinitas, anak belajar tentang batas, tanggung jawab, dan bagaimana berinteraksi positif dengan teman dan gurunya. Ini adalah fondasi penting untuk disiplin. Oke, untuk disiplin masa depan. Disiplin tentang apa saja kira-kira untuk anak-anak seusia PAUD? Ada? Disiplin tentang apa? Disiplin tentang kerapihan. Kerapihan. Disiplin tentang? Ketepatan waktu. Oh, ketepatan waktu. Right, kita lanjutkan. Menciptakan lingkungan yang belajar yang positif. Kelas teratur. Maksudnya apa? Kelas teratur. Jadi kelasnya harus seperti apa? Menempatkan barang-barang yang tepat. Jangan sampai ketika barang-barang gurunya, anak-anak sudah datang, mereka masih berserakan. Oke, meminimalkan konflik, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, dan memaksimalkan waktu untuk belajar dan bermain. Ini artinya bahwa ketika mereka suruh menempatkan barang, tetapi teman-temannya ingin barang itu. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Jadi mereka kira-kira diberi tanggung jawab bagaimana tuh supaya mereka tidak, aku mau ini, aku yang membereskan. Kira-kira bagaimana cara supaya mereka tidak konflik? Diberi tanggung jawabnya yang berbeda. Sudah terstruktur, kelas sudah rapi. Kira-kira anak-anak yang masuk ke kelas, kemudian orang tua juga yang melihat, akan seperti apa? Alma, anak-anak sudah kelihatan tuh kelas tuh rapi, bersih. Mereka akan seperti apa? Apakah semangat belajarnya? Oke, nyaman di kelas, terus betah di kelas. Mereka tidak akan segera, aku mau pulang, ya kan? Gurunya sudah nyaman tadi, memberikan kenyamanan, memberikan kehangatan. Sekarang tertata dengan rapi. Oh, itu mereka serasa ingin gak mau pulang, inginnya di kelas terus. Padahal terbatas, pukul 10 juga harus sudah pulang. Oke, sesuaikan dengan yang tadi yang Abang. Kira-kira contohnya seperti apa membangun kemandirian dan disiplin diri? Siapa? Oke, Alma. Salah satunya penataan ruang kelas yang aman juga nyaman. Oke. Komunikasi yang baik antara murid, siswa, dan juga orang tua. Baik, terima kasih. Give applause. Terima kasih untuk teman kita. Baik, itu membangun kemandirian supaya mendisiplinkan diri. Tadi sudah ya, bahwa ketika ruangannya nyaman. Dan saudara, kita lanjut dari lingkungan belajar yang positif kepada prinsip aturan kelas. Aturan kelas di PAUD karena semuanya itu harus konkret, tidak boleh abstrak kalau anak-anak. Ya, 1, sederhana. Sederhana itu seperti apa? Yang mudah diingat. Baik, apa sih manfaat rutinitas? Saya ingin saudara Yuli, tolong baca yuk. Manfaat rutinitas yuk. Yang pertama ada memberikan rasa aman dan predictabilitas. Yang kedua ada mengurangi transisi yang sulit antar kegiatan. Yang ketiga mengajarkan konsep waktu dan beban. Dan yang terakhir membangun kemandirian. Bagus. Jadi inilah manfaatnya memberikan rasa aman. Kalau sudah rutinitas itu tidak usah disuruh-suruh lagi. Kita juga sholat, tidak usah. Ada kalau dikatakan 10 tahun harus kalau tidak mau sholat dicepet kalau bahasa Sunda gitu. Gak usah lagi karena memang sudah rutin gitu ya. Jam berapa mereka bangun, apa yang harus dibawa, kemudian salamnya seperti apa. Ajarkan sama anak-anak. Kalau saudara-saudara lupa, tidak memungkinkan anak tahu komunikasi dengan orang tua. Ketika rutinitas yang harus dibangun itu salamnya sama anak. Contohnya salam sama anak itu contohkan anak harus salam seperti ini. Gitu kan? Nah, tangan.
Oke, tangan ya seperti ini. Nah, gitu tangan. Kemudian orang tuanya tetap harus mendoakan sambil gitu, mengusap kening atau mengesum keningnya sambil doakan. Karena bagaimanapun doa ibu itu tidak terhalang kepada Allah, gitu ya. Ya nak, kamu pintar, cerdas, soleh. Itu bagusnya duduk, ya. Oke, tadi udah dikatakan rutinitas. Tadi betul sekali, Maya. Terima kasih sudah mencontohkan. Di sini juga ada ya. Pagi datang, salam, lepas sepatu, simpan tasnya di mana. Kalau mau bermain karena belum saatnya, bermainlah. Tapi harus di area itu. Kemudian ada lingkaran pagi berdoa tadi ya. Kemudian tetap mereka juga harus istirahat. Kalau kita terlihat maka akan jadi model bagi mereka. So, ayo ini calon-calon guru PAUD semua, jadilah menjadi guru yang ditiru berdasarkan ajaran dari Islam. Karena kita Muslim ya. Baik, terus transisi yang jelas, model perilaku tadi, pujian jangan sampai lupa. Bukan pujian itu diberi uang, diberi makanan dan sebagainya. Good, bagus, kamu hebat. Kayak tadi, guru PAUD, cerdas, beriman, hebat. Good. Nah, setelah itu, oh kamu bagus banget, gitu ya. Nah, itu pujian yang luar biasa ya. Jadi mereka akan terbangun semangatnya untuk belajar. Kemudian konsisten, terus menerus sesuai kebutuhan. Lanjut, ini adalah contoh dari rutinitas yang bagus, yang keseharian dipakai. Satu, mendengarkan orang lain berbicara. Yang gambar ini berbagi mainan. Oke, berbagi mainan dengan teman, tapi biasanya bukan berbagi ya, tapi berebut. Biasanya berebut. Nah, ini adalah gambar rutin, boleh nanti saudara lihat, saya sharekan. Kemudian sekarang ada tugas, silahkan nanti berkumpul, kira-kira rutin, apa kegiatan rutin yang seperti apa saja yang membangun mereka toleransi terhadap sesama ya. Kalau kita menghargai orang lain, bertoleransi, insya Allah itu akan nyaman, tenang gitu ya. Kira-kira perbuatan apa saja, hubungkan dengan rutin, kemudian kegiatan rutinnya hubungkan dengan kegiatan sehari-hari, dengan kegiatan agamanya, kemudian dengan toleransi beragama. Oke, cukup 3, dan setelah itu silahkan ke depan. Dan terakhir, saudara nanti cari buatlah ya, cari dulu jurnal-jurnal, ada beberapa jurnal tentang manajemen kepaudan ya, manajemen kelas PAUD, dan itu nanti cari yang khusus, ada tidak tentang rutinitas menyusun atau membuat kegiatan rutinitas untuk PAUD. Oke, nanti dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Right. Sekarang silakan diskusi, kemudian nanti tampilkan. Silakan diskus. Baik. Berarti Nuripa ke sini. Baik, terima kasih. Oke, silakan buat kegiatan yang rutin dilakukan yang mendorong kepada mereka semangat belajar. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang rutinitas harian PAUD yang termasuk ke integrasi moderasi beragama. Yang pertama, pembukaan atau circle time, seperti mengucapkan salam dari berbagai bahasa. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, bernyanyi lagu yang menekankan nilai kebaikan. Yang keempat, membuat proyek dengan tema persahabatan. Dan yang kelima, refleksi apa kebaikan yang kita lakukan hari ini. Sekian, terima kasih.
Baiklah, terima kasih saudara-saudara. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan beberapa materi dan alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai. But remember, tapi ingat saudara-saudara, di akhir pembelajaran ini saya ingin selalu mengingatkan bahwa whatever Allah give us is the best. Apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik. Selalu ceria, sehat, dan berkah. Terima kasih semuanya.